Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Triagita, NIM 11211010114. Di sini saya akan membuatkan video mengenai literasi dan pengetahuan sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Ibu Purwanti. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dan peluang dari penggunaan AI. Di era digital yang terus berkembang pesat ini, sangat jelas jika kemajuan teknologi ini memiliki dampak besar dan memegang peran yang sangat krusial di berbagai sektor kehidupan. Ya, terutama dalam bidang pendidikan. Karena secara global itu dunia pendidikan pasti akan berubah. Dan di mana dunia pendidikan ini akan dihadapkan dengan tuntunan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, seperti yang kita tahu, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan itu menuntun kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu sendiri agar bangsa kita tidak tertinggal oleh bangsa lainnya. Namun dalam perkembangan digital itu juga menimbulkan berbagai tantangan baru dalam pembelajaran, seperti pembelajaran bahasa, di mana salah satu kendalanya yaitu bagaimana membuat pembelajaran bahasa menjadi efektif dalam lingkungan digital yang semakin kompleks ini. Salah satu teknologi yang sekarang banyak digunakan itu adalah AI dari ChatGPT, di mana keunggulan dari ChatGPT ini sangat banyak dan tidak hanya sedikit saja, tapi banyak sekali yang memakai ChatGPT ini sebagai bantuan untuk melakukan pembelajaran ataupun melakukan riset agar mempermudah dalam melakukan penelitian atau pencari pengetahuan. Di mana keunggulan utama AI ChatGPT ini tuh mencakup dari personalisasi pembelajaran, akses instan terhadap sumber daya, juga meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memungkinkan pemahaman mendalami terhadap etika serta perkembangan keterampilan kompetensi yang relevan. Walaupun adanya keunggulan utama dari penggunaan AI ChatGPT itu, tentu saja ada tantangan dari penggunaan AI dan ChatGPT tersebut, yaitu seperti ancaman tentang privasi, etika penggunaan teknologi, dan juga potensi penggantian interaksi manusiawi yang dibatasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara mendalam apa saja keunggulan utamanya tadi. Yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. Jadi ChatGPT ini bisa menyesuaikan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa atau siswa yang membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam atau membantu menambahkan wawasan sebagai bentuk bantuan dalam pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua tadi itu ada akses instan terhadap sumber daya, di mana mahasiswa ini bisa lebih cepat mengakses informasi yang tadinya sulit dipahami jadi mudah dipahami, yang tadinya belum ada referensi jadinya ada referensi. Jadi itu bisa mempercepat proses belajar dan membantu bagi penggunanya itu untuk menyelesaikan tugas ataupun permasalahan yang ada dalam suatu pembelajarannya itu. Nah, yaitu yang ketiga ada peningkatan keterlibatan, di mana dengan teknologi yang interaktif ini AI itu mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih dinamis, karena dengan penggunaan AI ini itu bisa membuat motivasi mahasiswa itu lebih mendalam lagi jadi mereka lebih mampu untuk mengolah pikirannya untuk mendalami materi yang sedang mereka pelajari.
Yang keempat itu tadi ada pemahaman etika dan perkembangan kompetensi, dimana dengan interaksi penggunaan AI ini itu mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran bahwa ada aspek etika dalam penggunaan teknologi, dimana itu untuk membangun keterampilan kritis seperti pemecahan masalah dan adaptasi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya tantangan-tantangan yang dihadapi. Tadi yang pertama ada tantangan privasi. Iya, bener banget, karena ini namanya juga AI, web terbuka gitu. Jadi tentu saja ada kekhawatiran gitu mengenai perlindungan data pribadi kita yang kita masukkan ke dalam web-web itu gitu, yang biasanya kita login dulu untuk masuk ke ChatGPT seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa penggunaan data yang kita masukkan itu bisa dengan aman dan sesuai regulasi. Jadi kalau misalnya ada yang sekiranya itu sangat meragukan, mungkin bisa dipelajari lebih dulu gitu, agar tidak sembarangan kita memasukkan data pribadi kita. Yang kedua yaitu adanya etika penggunaan teknologi, di mana teknologi ini tuh digunakan secara berlangsung gitu, tanpa menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan. Tapi terkadang masih banyak nih mahasiswa atau siswa yang karena jadi ketergantungan terhadap AI itu, mereka jadinya tidak menggunakan atau memanfaatkan adanya teknologi itu untuk melakukan hal-hal yang positif gitu, malah mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada potensi penggantian interaksi manusiawi. Jadi meskipun AI itu dapat mendukung pendidikan, interaksi manusia itu tetaplah yang paling penting, karena kita hidup di dunia ini itu ada yang namanya sosialisasi. Jadi kita jangan nyampe hanya berinteraksi saja gitu melalui sosial media, atau hanya berketergantungan terhadap AI yang ada. Karena dengan kita berinteraksi dengan manusia gitu, sama manusia itu bisa memberikan koneksi emosional dan bimbingan secara personal gitu, dari head to head. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang tidak bisa digantikan oleh AI, walaupun AI itu sekarang sudah sangat canggih. Jadi harus menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi serta interaksi kita terhadap manusia lainnya. Berdasarkan pemaparan tadi itu, bisa saya tarik kesimpulan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi seperti AI ini, itu memang sangat membantu kita untuk melakukan penelitian atau melakukan analisa gitu, membantu kita juga dalam menyelesaikan tugas atau materi-materi yang belum jelas. Namun di samping sangat membantu kita dalam research, dalam pencarian seperti itu, kita harus tahu batasan dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita menggunakan AI itu terus menerus, tapi kita tidak pakai otak kita sendiri gitu. Jadi jangan percayakan 100% penggunaan AI itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada kalanya kita harus melakukan olah pikir sendiri gitu, melakukan analisa sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya ilmu pengetahuan yang ada di hidup kita yang semakin zaman itu semakin berkembang, kita dapat membedakan mana itu untuk tujuan yang positif, mana itu untuk yang negatif. Jadi jika dalam perkembangan zaman itu semakin berubah, kita bisa memilah gitu apa yang lebih baik kita lakukan atau yang tidak lakukan, karena ya itu tadi sendiri, dalam setiap perkembangan itu ada manfaat maupun tantangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.